Itu ya beberapa kesimpulan dari saya. Kesimpulan pentingnya. Nah, bagaimana sekarang dengan misalnya Hizbut Tahrir? Oh, ini khilafah, khilafah, khilafah. Ya, boleh saja ya. Mau juga kita ya seluruh dunia ini diperintah oleh satu khalifah. Tapi langkah-langkahnya itu jangan salah. Ya, sekarang yang mau dijual khilafah. Tapi khalifahnya tidak diketahui. Bagaimana itu? Baik, saya kira sampai di sini dulu. Satu hadis nih. Jadi kalau ada pertanyaan? Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Monggo. Pak Edi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lagi di jalan ini. Ah, luar biasa. Semoga selamat, sukses. Ini Ustadz, berkaitan dengan khilafah. Kita tahu bahwa Alhamdulillah di Aceh sekarang sudah, katakanlah kita hukum Islam itu sudah menjadi, ya kata belum 100% seluruhnya Ustadz ya. Tapi sudah lebih baik daripada kita yang tidak seperti Aceh gitu. Iya. Nah, tentunya semacam begini mungkin bisa sebetulnya ya bisa menular Ustadz gitu ya. Beberapa dari kita misalnya mungkin di Kalimantan Timur yang Islamnya kuat bisa berbuat demikian. Ya, dalam satu negara seperti Indonesia juga ada beberapa provinsi barangkali juga bisa menerapkan itu Ustadz. Iya. Tapi tampaknya juga hal tersebut sangat bergantung kepada penduduknya Ustadz. Nah, bagaimana mengenai hal ini, kemungkinan hal tersebut bisa kita akan terjadi gitu Ustaz. Artinya ya dalam satu negara seperti Indonesia itu ada beberapa provinsi yang Islam, barangkali ya, sebagian justru tidak, di Maluku, di Minahasa. Ini misalnya kemungkinan bahwa negara bagian atau provinsi seperti Aceh itu kemungkinan juga bisa gitu. Mudah-mudahan Jawa Barat juga bisa. Iya. Minimal Jawa Barat misalnya gitu. Karena melihat penduduknya yang mayoritas Islam. Tapi walau alam juga Ustadz ya. Hanya itu saja Pak, menurut komentar saya Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz kemungkinan hal tersebut Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya gini kan, di Indonesia ini kan dasarnya Pancasila. Ya. Itu terbukti sih sebenarnya untuk diterapkannya syariah Islam, dan sudah berlangsung sebenarnya, itu tinggal perjuangan saja, itu perjuangan umat Islam yang sesungguhnya. Nah, karena tidak cukup di DPR saja kan, rakyatnya juga harus diarifkan itu. Ya, sudah ada ya, misalnya dibolehkannya perda syariah. Ya. Peraturan daerah yang bernuansa syariah. Itu sudah ada itu. Di Jawa Barat itu ada ini di 86 daerah yang pakai perda syariah. Sumatera Barat 54, Sulawesi Selatan 47. Ya. Aceh 25 bahkan. Jadi perda syariah ini sudah mana-mana ini. Ya. Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Aceh, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Bangka Belitung.
Itu yang provinsi-provinsi yang di antara kabupaten-kabupaten apa namanya daerah tingkat 2-nya itu memakai perda syariah. Ya, dan itu yang bikin berkah itu. Itu bikin berkah. Nah, termasuk Indramayu tinggal penerapan lah, tinggal penerapan. Kalau sudah ada perdanya itu, ya cepat atau lambat Allah akan kasih berkah. Mudah-mudahan Ustaz. Dulu yang namanya Indramayu itu ya pusatnya narkoba itu, pelacuran, terus khamar. Tapi dengan diberlakukannya perda syariah, masya Allah. Ya, Indramayu itu santri banget. Ya tinggal ininya aja. Kalau kata Rocky Gerung, ya, rata-rata penduduk Indramayu itu menikmati pendidikan tidak sampai 6 tahun. Ya artinya paling banyak SD saja tidak lulus. Ya. Tapi nggak tahu itu data kapan. Ya sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, bahkan marbot-marbot masjid ya dapat dana dari kabupatennya. Jadi ada digaji. Itu sebuah penghargaan ya. Jadi bisa terbuka ya Indonesia ini untuk peraturan-peraturannya diwarnai oleh syariah. Bisa, tinggal perjuangannya saja. Tinggal perjuangannya saja. Maka di sini diperlukan ya, penting sekali duduk di kursi-kursi dewan itu orang-orang yang jiwanya itu ingin memperjuangkan diterapkannya syariah. Iya, jadi menerapkan syariah itu tidak perlu atau tidak usah ada stempel negara Islam gitu kan? Yang penting Enggak perlu. Ya, yang penting mah itu peraturan itu yang berlaku, Ustaz ya. Iya. Kalau Ya, sampai enggak perlu dengan stempel negara Islam. Ya. Enggak perlu. Justru itu yang dibikin yang anti radikal ridikul itu jadinya malah jadi ramai. Ya, itu orang yang tidak suka dengan syariah, maunya jahat aja. Ya, sebab kalau memakai hukum Islam kan banyak yang dilarang kan. Hukum Islam berlaku bukan potong tangan kalau orang korupsi itu. Mestinya ya, dalam pandangan ya mungkin pandangan saya ya. Bukan potong tangan, bisa tembak kepala ya. Bisa penggal leher. Ya udah sampai. Ya, kenapa? Karena itu bukan pencurian ya. Itu penggarongan. Sangat berbahaya. Dan itu yang mereka takutkan. Apa bahayanya hukum syariah itu? Hukum Islam itu, apa bahayanya? Orang membunuh di qisas. Qisas itu bukan bunuh, dibunuh lagi, bisa dimaafkan. Bisa ganti rugi. Ya. Atau bisa balas. Ya, apa buruknya? Ya, dibanding Verdi Sambo, terus si Eliezer, ya, dia membunuh kawannya sendiri, sudah divonis hukum mati, terus diganti menjadi seumur hidup. Nanti bisa diganti lagi, 10 tahun. Diganti lagi, nggak tahu kemana. Nah, ya, tidak berwibawa sama sekali. Tapi kalau dalam hukum Islam, ya negara seburuk-buruknya negara Saudi. Ya, hukum Islam diterapkan, lihat bagaimana amannya Saudi. Bagaimana sejahteranya Saudi. Baik, saya kira itu ya. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Oh ya. Pencerahannya.
Oh, bagus. Ya kan sama-sama anak orang ITB kalau sama Pak Edi itu. Oh, ITB-nya walaupun beda jurusan tapi Baik, ada lagi? Silakan. berapa persen? kalau ada kesempatan boleh saya satu lagi Ustadz, tapi yang lain ini lain Ya, boleh silakan Bapak. ini Ustadz. Saya terus terang saja mengenai hadis yang mengenai tapi sangat populer, cuman saya ingin tahu dari ini riwayatnya mengenai seseorang dalam hidupnya itu melaksanakan ya katakanlah pekerjaan-pekerjaan diberkahi Islam, tapi dalam akhirnya dia melaksanakan pekerjaan yang sebaliknya hingga dia masuk neraka. Lalu sebaliknya juga seseorang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kejahatan, tapi pada akhirnya dia ditakdirkan menjadi ahli surga gitu. Nah, itu hadisnya tuh mohon penjelasan bagaimana itu Ustaz. Saya terus terang saja, ini menjadi bukan pemikiran Ustaz ya. Jadi bagaimana kita menjaga, katakanlah kalau kita tuh supaya tidak begitu gitu. Hadisnya itu, oh saya bagaimana Ustaz itu mengenai hadis itu Ustaz? Iya, Tiba-tiba pada akhirnya hadis bukan sekedar sebaliknya. ya, bukan sekedar bukan sekedar masyhur ini. Ya. Itu di hadis yang mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Ya, sesungguhnya Maryam keluar. Yang pintar banget nih. Tolong dibawa keluar ini. Bapak bilang ini dokternya bimbingan polisi. Bapak terganggu. Bimbingannya polisi. Bimbingan polisi. Ya, jadi hadisnya mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, berarti semua manusia itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Disebutnya nutfatun amsyaj. Jadi nutfah yang sudah tercampur. Ya, sel telur yang telah terbuahi. Itu nutfatun amsyaj. 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah seperti itu. 'Alaqah itu bentuknya seperti lintah yang nempel di dinding rahim. Ya, menghisap darah. Akan disebut 'alaqah. 40 hari menjadi 'alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah bentuknya seperti daging yang digigit. Madghah itu benar. Jadi kalau digigit terus keluar bentuknya seperti itu, mudghah itu. Sudah mulai berbentuk ya. 40 hari. Ya, thumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutus kepada janin tadi malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu dia tiupkan ruh. Umur 120 hari itu ditiupkan ruh. Bergerak. Ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, dan malaikat itu diperintah oleh Allah dengan 4 perintah. Pertama, bikat birizqi. Ya, perintah untuk menulis rizki dia. Satu ya. Wa ajalihi wa amalihi. Ajal dan amalnya. Ajalnya, umurnya ya, amalannya. Terus wa syaqiyun aw sa'id.
celaka atau bahagia. Jadi apa tadi? Rizki, ajal, perbuatan, bahagia atau celaka. Ya, celaka atau bahagia. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fawallahi maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha." Sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar ada yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga itu cuma satu hasta saja. Ya, karena sudah ditentukan, sudah ditulis bahwa dia ini bakal masuk neraka, maka di akhir-akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian masuklah dia ke dalam neraka karena sudah ada ketentuannya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulha. Ada lagi seorang yang amalannya amalan ahli neraka, sehingga sedikit lagi dia mau masuk neraka karena sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuannya bahwa dia ini bakal masuk surga. Di akhir-akhir hayatnya dia mengamalkan amalan-amalan ahli surga, masuklah dia ke dalam surga. Bagaimana tingkatan hadisnya? Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari satu jalur yang sahih muttafaqun alaih. Itu ya. Ya, Ustaz. Baik, barangkali ada yang lain. Lalu bagaimana kita, katakanlah, ya kita menjalani sekarang seperti kita jalani sekarang, kalau kita misalnya mudah-mudahan ya kita sekarang beriman gitu. Ya kita tetap aja ingin berpegang teguh gitu, jangan sampai terjadi begitu seperti itu. Bagaimana Ustaz itu caranya? Ya, kan Setelah kita tahu adanya hal yang demikian gitu, takdir itu gitu. Bagaimana kita sebagai manusia ini yang sekarang yang tahu adanya itu gitu. Ada tidak kiat-kiatnya gitu atau apapun namanya gitu Ustaz. Jangan sampai terjadi sebaliknya seperti kita gitu. Ya, jadi hadis tadi itu sebenarnya ya ingin menunjukkan bahwa para sahabat tuh imannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka mengagungkannya itu luar biasa. Satu di hadis itu. Yang kedua, hadis itu memperlihatkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kenikmatan-kenikmatannya untuk hamba-hambanya, ya, agar mereka beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya, ya. Dan Allah itu bisa membolak-balikan hati manusia, ya. Terus berikutnya itu hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hitungan perbuatan manusia itu sampai batas akhir. Jadi kalau sekarang dia soleh, boleh jadi di akhirnya dia tidak soleh. Sekarang dia beriman, boleh jadi di akhir hayat tidak beriman. Tuh. Ya. Tuh. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, jangan kita hina. Boleh jadi Allah
takdirkan dia masuk surga, di akhir-akhirnya dia bertobat dan imannya luar biasa, imannya kuat. Ya, boleh jadi dia berbuat dosa seperti yang kita lihat, tetapi Allah telah mengampuninya. Ya, jadi jangan pernah kita menghina orang yang berbuat dosa. Ya, sampai orang kafir saja tidak boleh dihina kan? Sesembahan orang kafir tidak boleh dihina. Haram mutlak menghina itu. Nah, tapi sebaliknya jangan kita bersombong kalau kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus minta kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha mentakdirkan. Terus hadis ini juga berbicara tentang tugas malaikat yang berbeda-beda antara lain. Nah, sekarang kita khawatir ya, kita nih seperti yang dalam hadis itu, waduh sudah beramal baik, beramal soleh, amalan-amalan ahli surga, tapi ternyata di akhir seperti yang di hadis itu sebentar lagi masuk surga mengamalkan amalan-amalan neraka. Ya khawatir boleh, tapi masalah ketentuan orang masuk surga, masuk neraka itu rahasia Allah. Allah punya rahasia, kita nggak tahu. Ya, karena kita tidak tahu, maka tugas kita bukan untuk mengetahui takdir itu kan. Karena itu gaib. Jadi apa tugas kita? Tugas kita cuma satu. Ya, tugas kita cuma satu. Apa itu? Tugasnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah. Ya, itu tugas kita itu. Nah, kalau kita taat, Allah katakan sukses. Dunia akhirat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Gitu ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya udah, akhlak yang mulia. Ya. Paling mudah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Itu satu kata itu. Itu caranya bertakwa. Ya. Begitu deh, Pak. Ya, semoga. Ya, itu barangkali juga ada doa yang muqallibal qulub itu barangkali Ustaz yang Ya, antara lain. kita ingat. Antara lain, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya untuk selalu zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Itu juga doa. Ya. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, ada lagi silakan. Silakan. Di YouTube nggak ada yang bertanya, ada 12 orang Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita sudah kan? Atau masih ada pertanyaan lagi? Wahid. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Pak Ustadz, di luar tema, Pak Ustadz, apa artinya fitnah ya dalam Al-Quran itu? Apa artinya fitnah? Iya, ya macam-macam. Macam-macam. Fitnah itu arti pokoknya ujian. Arti pokoknya ujian. Itu arti pokoknya yang semua makna kembali di situ. Ya. Misalnya ya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih dahsyat, lebih kasar daripada pembunuhan. Nah, fitnah di sini artinya apa tuh? Artinya syirik.
Ya, perbuatan syirik itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ya, sekarang orang-orang menyembah berhala terus, nanti kan masuk neraka itu. Ya kan, masuk nerakanya berabad-abad. Ya, tidak tanpa batas waktu. Ya, sementara kalau dibunuh, ya diperangi sehingga dengan begitu ada terbuka untuk dakwah, itu kan lebih baik. Jadi makna pokoknya fitnah itu ujian. Makna pokoknya. Ya. Tapi Berarti dalam makna-makna ininya ya makna-makna makna-makna secara rinciannya tergantung konteks kalimat. Kalau dalam Al-Quran, ya bisa jadi fitnah itu berupa ini ya, berupa kejahatan suami, kejahatan istri, kejahatan anak-anak. Itu juga fitnah, ya ujian juga itu. Ya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia mah kan kalau misalkan kita tidak mengatakan itu tapi mengatakan A, tapi tidak mengatakan A tapi dibilangnya B. Jangan fitnah lu gitu. Berarti dalam pemahaman bahasa Indonesia itu salah gitu ya. Berbeda dengan yang di Al-Qur'an gitu ya, Pak Ustadz. Ya, itu diambil dari bahasa Arab ya fitnah itu. Yang dalam bahasa Indonesia kamu jangan memfitnah, itu bahasa Arabnya begitu, sama aja. Jadi satu kata fitnah itu mewadahi banyak makna. Dan fitnah itu kan nanti kan menjadi ujian, kan? Fitnah itu. Kembali ke itu. Ya, perbuatan maksiat disebutnya fitnah. Ya, terus godaan istri, godaan anak yang bisa menggelincirkan bapaknya, menggelincirkan suaminya, itu juga fitnah. Ya, dalam ada ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dalam surah At-Taghabun. Wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, jika kalian mau memaafkan, mau berlapang dada, ya pasti Allah ampuni kalian. Ya, kalian sebagai suami memaafkan istrinya, ya hatinya lapang, Allah ampuni dosa kalian. Diuji dengan istri yang tidak salehah, istri yang kurang ajar kepada suaminya. Bersabar, itu menghapus dosa-dosa. Diuji dengan anak-anak yang nyakiti hati dan seterusnya, ya sabar, terus dinasihati anak-anaknya, menghapus dosa-dosa. Nah, terus ayat 15-nya Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Ya, amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Jadi harta itu ujian, anak-anak itu ujian. Jadi tergantung di mana. Tetapi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk. Ya, lebih buruk, lebih kasar dibanding pembunuhan. Ya, fitnah di situ maksudnya apa? Maksudnya adalah syirik. Ya. Tapi bisa fitnah juga artinya seperti dalam bahasa Indonesia, jangan suka memfitnah. Ya, itu maknanya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Ayam ambil tisu. Baik, saya kira itu, Ibu. Syukron Pak Ustadz. Ternyata Apa? luas banget ya, satu kata bisa Ya.
beberapa. Syukran Pak Ustadz. Apa? Ada lagi? Ustadz, ini Bu Desti Muherni. Iya. Iya, Bu Desti, mana Bu Desti? Waduh, lama tak suwo. Lagi dirawat di rumah sakit. Aduh, Masya Allah. Iya. Syafah Allah. Nggak tahu sakitnya apa nih. Udah kali kedua dalam 1 bulan ini katanya. Sakit Nah, banget. didoakan. Iya. Itu Faruk dia. Faruk. Enggak. Baik, kita doakan ya. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultanik. Allahumma Amin. Muhammad. Allahumma ya rabbas samawati wal ardi ya rabb Adam wa ya rabb Amin. Musa wa ya rabb Amin. wa ya rabb Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishfi marada amatika al-faqir Abu Desti Muherni. Amin. Amin. لا شافي إلا أنت ولا آمين. شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله Amin. عليه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Bu Desti jangan lama-lama ya deh. Rawat ya. Cepat sembuh ya Bu Desti. Amin. Masya Allah. Tahu saya coba nanti hubungi beliau sakitnya apa. Ini Sampai hari Sabtu, hari Ahad ini banyak orang menikah ya. Ya, Emang musimnya Ustaz. ya sebulan yang lalu saya ke Bogor itu mau masukkan anak ke Bogor ya. Ayo Wah, aku mau di situ. Ayo. Nah, jadi saya kan ikut Maps kan, Iya. terus belok kiri, begitu belok kiri ditutup, ada pernikahan. Ya, sampai dilempar ke pasar yang jalan sempit sekali. Dihitung sampai pesantren itu yang terlihat kanan kiri ada tanda pernikahan, ada itu tuh sampai 15 biji Masya Allah. dalam sehari itu. 15 kasus pernikahan. Itu yang terlihat itu. Itu yang terlihat kanan kiri aja. Kalau bulan besar gitu Pak Ustadz. Belum bulan besar ya Zulhijjah ya. Besar baru besok ya. Oh iya gitu ya. Kalau jalannya sempit nggak usah naik mobil, usah jalan kaki, mampir makan dulu. Ya. Ya, Kenyangnya berkali-kali dong. kalau makannya di rumahnya Bu Arni sih pasti ada serabi, ada itu kan. 15 makan gratis. Iya, makan gratis 15 kali, kenyang berkali-kali. Benar. Tapi bukannya kalau nggak diundang nggak boleh makan? Intermezzo, Bu. Ya, ya datang aja situ. Permisi, boleh saya makan. Baik, kita sudahkan ya. Nggak tahu nih yang mau belajar bahasa Arab ada nggak? Bu Novareni masih safar deh. Oke, baik Ustaz. Terima kasih banyak jazakallahu khairan katsira dan Bapak Ibu jazakallahu khairan katsira atas kehadirannya di taklim subuh ini, dan kita akan lanjutkan materinya di pekan depan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa bergabung kembali di
kelas dan kita sudahkan taklim subuh ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka